Kasus kekayaan tak wajar AKBP Akhirudin, jubir PSI ingatkan RUU perampasan aset. Polda Sumut itu sudah ditandatangani Akhirudin ya, Akhirudin Hasibuan dan anaknya Adiatma Aditya Hasibuan itu sudah ditindak. Dan untuk ini saya apresiasi kepada Pak Panca, Kapolda Sumatera Utara sudah mengambil langkah-langkah. Dan saya juga sudah ngirim tim ke sana. Termasuk yang di Tanggamus itu, yang orang penjual spare part, lalu katanya tanpa surat izin impor atau apa gitu, lalu barangnya dirampas, lalu diperas beberapa kali oleh petugas-petugas yang namanya disebut Hudai atau Muhairi atau Muhaidori. Lalu ada siapa lagi, ada 2 orang, itu sudah ditindak karena yang bersangkutan yang diperas itu namanya siapa ya, saya kok lupa. Namanya Henry Saputra dan Agus Firman itu sudah menang di pengadilan, sudah dibebaskan. Lalu untuk mengambil barangnya yang disita lagi tanpa surat itu masih diperas lagi dan barangnya tidak kembali utuh, sehingga itu viral. Saya baru tahu, saya sudah menurunkan tim ke sana dan sudah ditangani, sudah dilakukan tindakan-tindakan 5 kecamatan. Kan saya tidak harus tahu, tidak bisa tahu semua karena saya hanya menteri koordinator. Nah, yang viral itu berarti itu serius. Maka saya turun tangan gitu. Jangan bertanya kok nunggu viral, enggak. Kalau sehari-hari yang tidak viral itu berarti memang diselesaikan. Yang viral baru masuk ke saya. Oke, apalagi Satgas TPPU ya untuk kasus pencucian uang itu, ya besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya. Pokoknya akan ditindaklanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Isu yang luar biasa terkait dengan anggota kepolisian ini bentuk komitmen yang akan bisa diteruskan oleh PPTK ke KPK. Ini KPK harusnya langsung tangkap terkait dengan apa yang menjadi pelaporan yang diduga terkait dengan pencucian uang. Di situ terbukti pada penggerebekan ada BBM ilegal misalnya. Nah, ini gampang sekali karena PPATK sudah menelusuri sampai transaksi yang ada dengan ada laporan terkait dengan yang diduga BBM ilegal tersebut. Ini gampang kok sebenarnya kalau memang semua stakeholder dapat satu tujuan untuk mengklarifikasi seseorang, itu mudah sekali. Kan kita lihat bahwa pelaporan LHKPN aja sudah jelas sangat tidak masuk akal dengan fasilitas yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Ini harus benar-benar para penegak hukum berinisiatif mengambil bola dengan cepat untuk menyikapi apa yang menjadi isu si AKBP tersebut. Dan sudah menerima paparan dari tim penyidik, sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda dan mendorong untuk secepatnya dituntaskan kasus ini. Itu satu. Kemudian kedua, karena saya backgroundnya dulu pernah di penugasan di BNN, memang ketika nanti dilacak ke belakang dari transaksi yang ada, kemudian rekeningnya dan sebagainya, ketika dia menjabat sebagai Kasat Narkoba di salah satu Polres kalau tidak salah, itu nanti bisa dilihat perkembangan dari hartanya. Jadi kalau BBM ini dugaan saya sudah uang itu sudah dimanfaatkan untuk mengelola suatu bisnis meskipun bisnis ini ilegal. Dari money laundering di pekerjaannya sebelumnya gitu. Pada bagian lain kita paham betul bahwa kalau memang dia melakukan pencucian uang, apakah nanti kemudian ada predicate crime-nya, itu juga nanti penyidik akan lebih gampang mengembangkannya. Saya nggak usah bilang ada ini. Bang, Saya soal penyebab saya nggak boleh bertamu, ya mohon maaf, ya, makan pun nggak dikasih, ya.
Saya pun dapat makan dari piket, kalau ada piket masih saya makan. Tapi nggak apa-apa, saya siap kok. Saya nggak cengeng. Mungkin kondisi belum sempat jumpa sama abang. ada kemarin anak saya mau jumpa nggak dikasih. Anak saya masih 1 tahun sama 3 tahun. Sian, dia sakit manggil Yaya, Ciko Yaya katanya. Mau ketemu ayah, tapi nggak diizinkan. Sudah, nggak apa-apa. Itu konsekuensi dari perbuatan saya dan anak saya. Saya siap ya. Tapi itu dari suara hati saya. Ya. Kasus viralnya harta kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan yang tidak sesuai dengan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara semakin mendorong perlunya regulasi tentang perampasan aset. Partai Solidaritas Indonesia pun ikut mendorong DPR untuk mempercepat pembahasan RUU perampasan aset untuk menelusuri dugaan kekayaan tidak wajar yang dimiliki pejabat publik. Misalnya AKBP Akhirudin yang terkuak memiliki kekayaan fantastis yang diduga tidak sesuai dengan LHKPN-nya. Tapi untuk bilang bahwa pejabat tersebut telah melakukan pengayaan secara tidak sah, kita belum bisa. Belum ada hukumnya, kata juru bicara PSI Aryo Bimo. Dalam keterangan tertulis, PSI menilai dengan disahkannya RUU perampasan aset, harta kekayaan yang diduga terkait tindak pidana dapat digugat secara perdata ke pengadilan, sehingga beban pembuktian diterapkan secara terbalik yang membuat tergugat harus membuktikan bahwa perolehan hartanya adalah sah. Perampasan aset tindak pidana akan mencegah aset tersebut dilebur dan dipindah tangankan hingga sulit untuk ditelusuri, ujarnya. Dalam kasus AKBP Akhirudin Hasibuan dari awal menjabat tahun 2021 melaporkan harta kekayaannya sebesar 467,5 juta. Padahal hasil penelusuran media dan netizen, Kabag Bin Ops di Narkoba Polda Sumut itu memiliki rumah mewah, motor gede dan kerap liburan bersama keluarga di tempat-tempat eksotis. Kan aneh, rumah 566M di kota Medan nilainya cuma 46 juta, motor pun tidak dicantumkan. Tapi kalaupun terbukti tidak sesuai dengan laporan, paling mungkin dikenakan hukuman disiplin atau sanksi administratif. Kalau mau pidana, harus dibuktikan dahulu kejahatan asal dari harta-harta tersebut. Masih panjang, ujarnya.